Oke ya, nih rekan-rekan media, wartawan, rekan-rekan semua yang bekerja di media massa. Hari ini 6 Desember 2022, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan RUU KUHP. Yang perlu saya underline adalah kitab. KUHP itu kitab undang-undang hukum pidana. Kitab, kata-kata kitab ini menjadi penting karena ini akan menjadi bacaan kita semua. Jadi RUU KUHP setelah melalui perjalanan yang panjang sejak 1963, akhirnya hari ini bisa kita selesaikan bersama. Kami tidak pernah mengatakan ini pekerjaan sempurna, karena ini adalah produk dari manusia. Tidak akan pernah sempurna. Nah, kalau ada yang memang merasa sangat mengganggu, kami persilahkan kawan-kawan menempuh jalur hukum dan tidak perlu berdemo. Kita berkirian baik, Diko juga berkirian baik. Oleh karena itu yang masih belum sepakat terhadap pasal yang ada, silahkan mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review. Elektronik, cetak, sahabat-sahabat semua. Hari ini kita telah mengesahkan, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan rencana undang-undang KUHP pidana menjadi undang-undang. Kitab undang-undang hukum pidana, tadi Pak Ketua bilang sudah sejak 1963. Saya kira kalau dalam bahasa Inggris dikatakan it's long overdue. Ini seharusnya sudah dari dulu kita reform. Tetapi tentunya tidak mudah. Dimulai pada zaman Pak Harto juga para ahli sudah kumpul, drafting dimulai. Kemudian pernah dimasukkan pada zaman Pak SBY. Kita bahas. Kemudian karena tidak cukup waktu, diajukan lagi pada periode pertama pemerintahan Pak Jokowi. Kita bahas sudah sampai ketok pada tingkat pertama. Ada protes tentang 14 poin. Kita tidak teruskan pembahasannya di tingkat 2. Kemudian di carry over pada periode yang sekarang. Kemudian kita bahas kembali. Presiden memerintahkan kami. Sesudah kita melanjutkan pembahasan, tim bekerja ke seluruh Indonesia, kita bawa kembali kepada ratas dengan Presiden. Presiden memerintahkan kembali kami untuk sosialisasi ke seluruh penjuru tanah air, ke seluruh stakeholders yang ada. RUU KUHP disetujui jadi undang-undang. Pasal kontroversial: penghinaan kepada pemerintah atau lembaga negara. Pasal 240 ayat 1. Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2, yaitu 10 juta rupiah. LBH Jakarta menilai penghinaan sulit didengarkan dengan kritik sehingga sangat mungkin salah kaprah. Penghinaan kepada presiden. Pasal 218. Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4, yaitu 200 juta rupiah. Menurut PSHK, presiden yang tidak punya fitur moralitas untuk merasa dihina, setiap komentar adalah bentuk penilaian atas kinerja. Demonstrasi tak boleh onar. Pasal 256. Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai,
unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2, yaitu 10 juta rupiah. Pers dan berita yang dianggap bohong. Pasal 253 ayat 1. Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarkan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan denda penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5, yaitu 500 juta rupiah. Dewan Pers bilang, wartawan bisa dihukum karena dugaan menyebarkan kabar yang menimbulkan keonaran. Larangan penyebaran paham selain Pancasila. Pasal 188 ayat 1. Setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme atau paham-paham yang lain bertentangan dengan Pancasila di muka umum dengan lisan atau tulisan, termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. OHCHR menyebut frasa paham lain yang bertentangan dengan Pancasila bisa jadi karet. Larangan menunjukkan alat kontrasepsi kepada anak. Pasal 408. Setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan pada anak dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 1, yaitu 1 juta rupiah. CISDI menilai upaya layanan kesehatan seksual dan reproduksi bakal jadi sentralistik. Hukuman minimal koruptor turun. Pasal 603. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporai yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun, paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit kategori 2 dan paling banyak kategori 4. Padahal hukuman bagi koruptor tadinya paling singkat di penjara 4 tahun dan denda 200 juta rupiah dalam Undang-Undang Nomor 20 2001. Pencemaran nama baik. Pasal 433 ayat 1. Setiap orang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan satu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Pidana denda paling banyak kategori 2, yaitu 10 juta rupiah. Pasal 434 ayat 1. Jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4, yaitu 200 juta rupiah.